Selama melanggengkan kekuasaannya di Hindia Belanda, pemerintahan Hindia Belanda banyak mengeluarkan dan menerapkan kebijakan bagi negara jajahannya tersebut di segala sektor, termasuk pada sektor agraria, yang mana pada saat itu sektor perkebunan menjadi salah satu sektor yang penting dalam meningkatkan kekayaan serta meningkatkan devisa bagi negeri induk Belanda. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Hindia Belanda ini salah satunya adalah kebijakan kulturstelsel, atau yang juga dikenal dengan sistem tanam paksa, yang mulai berlaku secara resmi di Hindia Belanda sejak tahun 1830 dan berakhir pada tahun 1870 seiring dengan berlakunya Agrarisch-Wet atau Undang-Undang Agraria pada tahun tersebut. Sistem tanam paksa atau kebijakan kulturstelsel digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Kulturstelsel diberlakukan untuk menggantikan sistem landelijk stelsel pada pemerintahan sebelumnya yang dianggap gagal diterapkan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Keadaan perekonomian negeri Belanda pada saat itu sangat genting dan mendesak. Belanda sedang menanggung banyak hutang yang berjumlah besar yang tidak dapat diatasi sendiri oleh pemerintah Belanda. Oleh karena itu, negeri induk Belanda membebankan hutang-hutang tersebut pada daerah jajahan mereka di Hindia Belanda dengan meningkatkan produksi tanaman ekspor yang tidak dapat dicapai dengan kebijakan landelijk stelsel atau sistem sewa tanah pada pemerintahan sebelumnya, yaitu pada era pemerintahan Gubernur Jenderal Dubus de Resignis yang menjabat mulai dari tahun 1826 sampai 1830. Kebijakan kulturstelsel bermula saat Johannes van den Bosch membuat serta mempresentasikan proposalnya di hadapan para petinggi negeri Belanda. Proposal tersebut berisi tentang serba-serbi kebijakan kulturstelsel yang kemudian dikenalkan oleh Johannes van den Bosch pada saat itu. Karena melihat potensi keuntungan yang akan dicapai dari kebijakan tersebut begitu besar, pada akhirnya negeri Belanda menerima proposal yang diajukan oleh Johannes van den Bosch pada kala itu, dan pada tahun 1830 kebijakan kulturstelsel resmi diberlakukan di Hindia Belanda. Sistem ini mewajibkan setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan indigo atau nila. Hasil panen dari tanaman-tanaman tersebut nantinya akan diberikan kepada pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan untuk para penduduk yang tidak memiliki tanah harus bekerja selama 66 hari selama 1 tahun untuk pemerintah Hindia Belanda. Pada dasarnya, kulturstelsel merupakan penyatuan sistem penyerahan wajib dengan sistem pajak tanah. Rakyat diwajibkan untuk membayar pajak dari hasil tanaman mereka. Sistem ini juga dapat dikatakan merupakan suatu usaha penghidupan kembali eksploitasi yang sebelumnya dilakukan oleh VOC yang berupa penyerahan wajib untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor. Namun perbedaannya adalah kebijakan kulturstelsel ini lebih terorganisir secara rapi, dan pada dasarnya kulturstelsel juga melibatkan unsur-unsur pokok seperti birokrasi pemerintahan barat, para kepala pribumi, organisasi desa, tanah pertanian rakyat, tenaga kerja rakyat, dan juga pengusaha. Sesuai dengan apa yang tertera di dalam Stadsblad tahun 1834, ketentuan-ketentuan pelaksanaan sistem kulturstelsel adalah sebagai berikut. Penduduk desa menyediakan sebagian tanahnya untuk ditanami tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa. Tanah yang disediakan tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk desa. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman yang ditentukan tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan yang dibutuhkan untuk menanam padi dan komoditi pangan lainnya. Bagian yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan dari segala bentuk pembayaran pajak tanah. Hasil tanaman wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Apabila hasilnya melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat. Kegagalan panen harus dibebankan kepada pemerintah Hindia Belanda, terutama bila kegagalan bukan disebabkan oleh kelalaian penduduk.
penduduk desa akan mengerjakan tanah mereka dengan pengawasan kepala-kepala mereka, dan para pegawai Eropa membatasi pengawasannya pada segi-segi teknis dan ketepatan waktu dalam pembajakan tanah, panen, serta pengangkutan hasil panen tersebut. Di wilayah Jawa, sistem tanam paksa atau kultur stelsel diterapkan di daerah-daerah Hubernemen, yaitu daerah yang langsung dibawahi oleh pemerintahan administratif Hindia Belanda, dengan pengecualian daerah Batavia, Wittenzorg, wilayah-wilayah tanah partikelir atau partikelir Landerijen, dan juga wilayah Vorstenlanden atau tanah-tanah milik kerajaan. Wilayah Batavia dan Wittenzorg tidak ditetapkan sebagai daerah penerapan kultur stelsel karena daerah-daerah tersebut merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda, walaupun daerah Batavia dan Wittenzorg merupakan daerah yang langsung dibawahi oleh pemerintahan Hindia Belanda. Dan daerah-daerah yang termasuk wilayah tanah partikelir tidak disertakan juga sebagai wilayah penerapan kultur stelsel, karena wilayah tanah partikelir merupakan tanah yang sudah dikelola atau dimiliki oleh swasta, sehingga pemerintah Hindia Belanda tidak bisa sembarangan dalam menetapkan kebijakan, karena segala bentuk kebijakan di wilayah partikelir Landerijen atau tanah partikelir sudah merupakan kewenangan dari pihak swasta yang memiliki tanah yang bersangkutan. Selain itu, kultur stelsel juga tidak diterapkan di wilayah Vorstenlanden, karena wilayah tersebut merupakan daerah Praja Kejawen atau wilayah kerajaan, seperti contohnya kawasan Yogyakarta dan Surakarta. Di wilayah Vorstenlanden, yang berlaku di sana ialah sistem persewaan tanah. Wilayah-wilayah Hubernemen yang ditetapkan sebagai daerah penerapan sistem tanam paksa atau kultur stelsel mencakup 18 karesidenan, yaitu Karesidenan Banten, Priangan, Karawang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara, Rembang, Surabaya, Pasuruan, Besuki, Kedu, Bagelen, Banyumas, Madiun, dan Kediri. Dalam pelaksanaannya, penduduk diminta untuk menanam berbagai jenis tanaman mulai dari tanaman skala besar seperti kopi, tebu, dan indigo, dan juga tanaman-tanaman berskala kecil seperti lada, tembakau, teh, dan kayu manis. Jenis tanaman yang ditanam di masing-masing daerah pasti berbeda. Hal ini terjadi karena penanaman jenis-jenis tanaman yang telah ditetapkan tergantung pada kondisi lahan suatu daerah dan kecocokan tanaman yang ditanam di masing-masing lahan tersebut. Untuk jenis tanaman yang ditanam, tanaman kopi termasuk ke dalam jenis tanaman yang bisa ditanam di seluruh karesidenan, dan hasil tanaman kopi yang terbaik terdapat di 4 wilayah, seperti Priangan, Kedu, Pasuruan, dan Besuki. Sedangkan tanaman jenis tebu hanya dapat ditanam di 13 karesidenan saja dari jumlah keseluruhan sebanyak 18 karesidenan, dan karena tebu merupakan komoditi ekspor yang berpotensi mendatangkan untung besar, maka banyak pengusaha dari pihak swasta yang kemudian mengadakan kontrak dengan pemerintah untuk mengusahakan tanaman tebu. Dan pada tahun 1837, produksi gula dari perusahaan swasta berjumlah kira-kira separuh dari produksi gula pemerintah. Dalam kebijakan ini, tugas petani juga bukan sekadar menanam saja, tetapi juga harus memproses hasil panennya untuk kemudian diserahkan kepada gudang-gudang milik pemerintah Hindia Belanda. Sebagai gantinya, para petani akan menerima sejumlah uang pembayaran yang disebut plant loan, yang nantinya uang plant loan tersebut digunakan untuk membayar tagihan pajak tanah dari tanah yang mereka garap di desa masing-masing, sesuai dengan daerah-daerah yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga akan memberikan bonus yang berupa kultur prosenten, yaitu jumlah persentase yang diterima oleh para pejabat, baik pejabat Belanda maupun pejabat pribumi, apabila jumlah hasil panen yang dikumpulkan sesuai dengan produksi yang diserahkan pada gudang-gudang milik pemerintah. Mengenai pengerahan kerja wajib bertujuan untuk mengerjakan pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah dan harus dilakukan selama 66 hari dalam 1 tahun bagi pemerintah Hindia Belanda. Para pekerja wajib ini terdiri dari mereka yang tidak memiliki tanah dan juga orang-orang yang diserahkan oleh penduduk yang menanam tanaman untuk kultur stelsel. Pengerahan kerja wajib ini kemudian terbagi atas 3 macam pelayanan,
yaitu kerja wajib umum atau Herrendiensten, kerja wajib pancen atau Panchendiensten, dan juga kerja wajib garap penanaman atau Kulturdiensten. Kerja wajib umum mencakup pelayanan kerja untuk umum, seperti pembuatan atau perbaikan jalan, pembuatan bangunan gedung perkantoran, penjagaan tawanan, dan sebagainya. Kerja wajib pancen mencakup pelayanan kerja pertanian di tanah milik para kepala pribumi. Sedangkan kerja wajib garap penanaman menyangkut pengerahan kerja paksa untuk pembukaan lahan perkebunan, pembuatan dan perbaikan irigasi, kegiatan penanaman, pengangkutan hasil panen, atau pekerjaan lain di kebun-kebun milik pemerintah. Pelaksanaan kebijakan Kulturstelsel yang telah dimulai sejak tahun 1830 ini bukan berarti berjalan tanpa penyimpangan. Pasalnya, cukup banyak penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan Kulturstelsel. Bisa dikatakan bahwa apa yang tertulis di atas kertas dengan pelaksanaannya di lapangan sangat berbeda. Menurut apa yang tersirat dalam peraturan yang tercantum dalam Stadsblad, memang tanam paksa terlihat tidak memberatkan penduduk. Namun dalam praktiknya, banyak terdapat laporan bahwa terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tentu saja tidak tercantum dalam aturan. Berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi pada saat itu antara lain ialah penyediaan tanah untuk Kulturstelsel pada kenyataannya diminta secara paksa, bukan sukarela atau atas dasar persetujuan. Petugas membebankan penyediaan tanah dan tenaga kerja kepada seluruh penduduk desa secara rata, bukan secara individual menurut status sosial masing-masing penduduk desa. Bagian tanah yang ditanami nyatanya bisa melebihi 1/5 bagian. Daerah penanaman di masing-masing lahan bisa mencapai 1/3 bagian, setengah bagian, dan bahkan seluruh bagian tanah di beberapa daerah. Seluruh bentuk kegagalan panen bahkan dibebankan kepada penduduk. Selain itu, para pekerja paksa seringkali tidak diberikan upah dan nyatanya mereka bisa bekerja hingga 7-8 bulan dalam 1 tahun, bukan sebanyak 66 hari seperti yang tercantum di dalam Stadsblad. Dampak dari pelaksanaan kebijakan Kulturstelsel ini bermacam-macam. Ada dampak positif dan ada pula dampak negatifnya. Di satu sisi, kebijakan Kulturstelsel dianggap berhasil meningkatkan produksi tanaman ekspor dan mendatangkan keuntungan yang begitu besar, sehingga hutang-hutang Belanda yang saat itu sedemikian besarnya pada akhirnya dapat dilunasi. Sistem tanam paksa atau Kulturstelsel ini nyatanya terbukti telah memakmurkan dan menyejahterakan negeri Belanda, yang kemudian juga menjadikan negeri Belanda sebagai salah satu negeri yang terkaya di Eropa pada abad ke-19. Atas jasanya dalam menerapkan kebijakan Kulturstelsel inilah, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada akhirnya dianugerahi gelar Graaf oleh Raja Belanda pada tahun 1839. Selain itu, rakyat mengenal jenis-jenis tanaman ekspor yang bernilai jual tinggi, rakyat mengenal teknologi baru yang digunakan dalam sistem pertanian, dan rakyat juga dapat mengenal sistem ekonomi uang dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan pedesaan. Namun di sisi lain, rakyat menderita karena tidak diberikan upah atau plant loan yang janjinya akan dibayarkan, dan secara fisik, pekerjaan mereka terbilang begitu berat. Selain itu, juga terjadi peristiwa kelaparan di berbagai daerah. Banyaknya penderitaan yang dirasakan oleh rakyat akibat penerapan Kulturstelsel ini membuat banyak kritik dan gerakan dilancarkan untuk menghapus sistem tanam paksa. Serangan-serangan dari orang-orang non-pemerintah juga mulai menggencar akibat terjadinya kelaparan dan kemiskinan yang terjadi menjelang akhir tahun 1840-an di Gerobokan, Demak, dan Cirebon. Gejala kelaparan dan kemiskinan ini diangkat ke permukaan dan dijadikan isu bahwa pemerintah telah melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap bumi putra Jawa. Lalu muncullah orang-orang humanis maupun praktisi liberal menyusun serangan-serangan strategisnya. Dari bidang sastra, muncul Multatuli atau Edward de Westdekker yang menuangkan kritikannya melalui Max Havelaar. Sementara di lapangan jurnalistik muncul E.S.W. Roorda van Eysinga, dan di bidang politik muncul Baron van Houvel. Namun,
Tujuan yang hendak dicapai oleh kaum liberal tidak hanya terbatas pada penghapusan tanam paksa saja. Mereka mempunyai tujuan lebih lanjut. Gerakan liberal di negeri Belanda dipelopori oleh para pengusaha swasta. Oleh karena itu, kebebasan yang mereka perjuangkan, terutama kebebasan di bidang ekonomi. Kaum liberal di negeri Belanda berpendapat bahwa seharusnya pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Mereka menghendaki agar kegiatan ekonomi ditangani oleh pihak swasta sepenuhnya, sementara pemerintah hanya bertindak sebagai pelindung warga negara, menyediakan prasarana, menegakkan hukuman, dan menjamin keamanan serta ketertiban warga negaranya dalam mengelola sektor perkebunan. Akibat dari adanya peristiwa-peristiwa tersebut, pada akhirnya kebijakan kultur stelsel dihapuskan sepenuhnya pada tahun 1870, seiring dengan dikeluarkannya Agrariswet atau Undang-Undang Agraria dan Suikerwet atau Undang-Undang Gula pada tahun tersebut, yang kemudian mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan Indonesia. Undang-undang ini memperbolehkan perusahaan-perusahaan perkebunan swasta menyewa lahan-lahan yang luas dengan jangka waktu paling lama 75 tahun untuk ditanami berbagai tanaman keras seperti karet, teh, kopi, kelapa sawit, dan nila, atau untuk tanaman semusim seperti tebu dan tembakau dalam bentuk sewa jangka pendek. Akibat penghapusan kebijakan kultur stelsel tersebut, secara berangsur-angsur, sistem tenaga kerja paksa diganti dengan sistem kerja upah bebas, didasarkan atas persetujuan sukarela, dan mereka kemudian dipekerjakan di perusahaan-perusahaan perkebunan swasta. Meski begitu, tujuan yang hendak dicapai tetaplah sama, yaitu menggali sumber kekayaan tanah jajahan untuk keuntungan pihak negeri Belanda.